Kau hidup di hutan Pokoknya aja kau. yang penting yang menciptakan aku. Lidah kau kesleo itu. Konyol kau ini. Kita diskusi pakai data, bahas secara ilmiah. Bakas Leo, itu perkataan umum manusiamu itu. Kau Ya konyol nggak apa-apa. Kenapa kalau konyol rupanya? Kenapa? Kau kenapa rupanya? Kamu mempertuhankan manusia, kamu ngajar-ngajari rasa kebenaran. Kapan saya ngomong? Mau kayak mana? Mau kayak mana? Udah, kalau mau kamu mempertuhankan manusia, udah. Kapan saya ngomong begitu? Itu dirimu. Gak usah kau bagi-bagi kepada orang. Tanya Kian. Tanya Kian Santang. Kapan saya ngomong mempertuhankan manusia? Tanya Kian Santang. Tanya Kian, gak usah tanya manusia. Aku gak percaya sama manusia. Binatang kau. Gak santang. Mau santang juga. Santang juga saya gak peduli itu. Udah, jangan marah-marah. Bentar, ya, mohon maaf bentar. Ini banyak jemaatnya Pak Arom nonton, lu jangan marah-marah Pak Arom sampai nyebut binatang-binatang, gak boleh itu. Iya, nyerocos begitu. Udah bukan manusia lagi. Itu masih Kristen Bang Arom, masih Kristen itu. Nggak peduli saya. Saya kan pakai bahasa manusianya. Pelan-pelan saya ngomong ini. Dia nggak pakai data. Kalau mau diskusi sama saya, ayo. Lah saya membenarkan data dari Bang Juma. Cuman memang ada beberapa narasi yang memang nggak sependapat. Kan wajarnya. Pembelajaran di Islam sama di Kristen kan beda. Bang Juma bilang bahwa kitab Musa itu untuk Yahudi, benar. Kenapa harus dibatalkan untuk Kristen? Ya mungkin aja kalau nggak dibatalkan akan terjadi selamanya itu hukum Taurat. Gitunya yang saya bilang. Oke, saya ibadah sejenak, Saudara Arom. Silakan dilanjut dengan guru-guru saya yang ada di sini. Sejenak aja saya ibadah dulu ya. Makasih Bang Arom ya. Lanjut. Berunda. Thank you. Siap. Ya, Masya Allah. Terima kasih Berunda. Ya, sambil nunggu ini guru saya dulu lah. Ini ada Pak De Sugi dulu. Nggak sopan saya. Pak De, cek. Ya, mohon maaf buat saudara-saudara semua. Mohon maaf. Oh, Arom ini harus dikasih seperti itu. Tidak manis-manis bagikan. Diskusi Pak, diskusi. Dari tadi kalimat kami, Pak Robin, kita diskusi dari tadi kalimat-kalimat itu diatur, ditata, bahasa kami ditata. Jadi tidak ada serangan-serangan yang berlebihan, tidak ada yang serang pribadi, kata-kata binatang. Jadi tolong diskusi yang baik ini, yang mengedukasi, jangan dicemari, Pak. Arom ini, makanya suara aku memang seperti ini, keras. Ya, tapi pakai data. Keras nggak apa-apa, pakai data. Gak usah pakai data, saya nggak percaya kepada data-data. Itu namanya longor. Kau ateis. Longor di mana? 2 Yohanes 1 ayat 7 aja nggak kau percayain. Nah, nggak ngomong longor kau sama aku lagi. Kau ateis. Data ke dunia sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Itu penyesat. Betul. Kalau minta data kau. Betul. Kenapa kau nggak percaya itu? Percaya. Gak usah betul-betul, nggak perlu betul lah mas aku. Nggak perlu betul. Percaya. Salah aja bilang. Masa kamu begitu. Percaya. Kamu banyak kali ngomong kamu Arom. Percaya. Kamu masih sok tahu, lebih tahu kau daripada Tuhan. Nggak usah terus lah, itu perkataan dunia itu. Kenapa? Kau yang kenapa? Kamu dari tadi bikin penyesatan aja kamu dari tadi. Kamu Kristen kan? Jangan seperti itulah, saudaraku. Kau habis pup, cebok dulu. Jangan kalau habis pup, kau jangan ngomong kotor di sini. Di sini harus bertata, berbicara. Nggak usah aku itu perkataan dunia itu. Aku kau cari pembenaran aja kau. Ini gimana ini? Kenapa sih tulang berantem itu dong? Tuh, bininya marah itu. Tuh. Bininya marah. Iya. Ya ada marah biniku. Dia pup belum cebok. Kan aku bilang. Kamu banyak kali ngomong kamu Arom. 2 Yohanes 1. Banyak orang-orang pintar sini nggak seperti itu. 2 Yohanes 1. Nggak usah di Yohanes 1. Itu semua tulisan manusia itu. Tulisan manusia. Kamu aja bisa mengetahui setelah kamu lahir. Sebelum kamu lahir. Sebelum kamu lahir, saya udah mengetahui. Dengar dulu. Oke. Itu perkataan dunia itu. Perkataan manusia itu. Bentar dulu. Oke. Di mute dulu. Ini nggak usah entar dulu. Sama kau nggak perlu entar dulu. Kamu mau masuk. Jadi kau bawa data 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya bilang saya percaya bahwa Yesus itu sebagai manusia datang.
Kalau dia nggak manusia, gimana mau dibunuh? Pastilah manusia yang dibunuh. Ayo lawan Pak Robin, buka mic-nya. Dah, Iya, kau yang berkata apa? Perkataan duniamu aja, itu manusiamu aja. tuh kan, Ya iya kan, memang iya. Kamu kan bisa mengetahui setelah kamu ada. Sebelum kamu ada, sebelum kamu ada saya udah mengetahui. tuh. Coba, ingin mana? Secara logika dulu. Yang dukung Pak Aku Robin aja tekan mengetahui 1 teman-teman ya. Yang dukung Pak Robin tekan 1, Ya, yang siap, dukung siap, Arom Bang. tekan Siap, 2 ya. silakan. Silakan. Nggak mau saya kalau dia nyerocos mulu gini. Gantian aja, 1 menit. Kau nggak 1 mau ya udah, kalau nggak mau. Emang ada yang masak kamu? Aku nggak pernah masak kamu kok. Kenapa jadi kau ngegas begitu sih? Banyak kali berselit lidahnya. Kau ini. Yang polos-polos adalah jujur aja saudaraku. Oke, di data ini ya, saya bawa data. Memang Yesus utusan. Udah itu yang benar. Sebentar. Baru saya senang. Di Ini data kamu sebagai Yohanes. Kristen tapi ngaku-ngaku Kristen. Bentar. Nggak usah Yohanes bawa-bawa gitu. Itu semua. Oh, gimana Kang ini? Kalau Injil yang asli bukan itu. Nggak Oh, tahu Injil yang saya asli gimana. bukan yang ditulis oleh manusia. Injil yang asli yang dilakukan oleh Yesus. Itu Injil asli. Pak Robin, Mana Pak Robin. Yang diperbuat oleh Yesus itu Injil asli. Mana Pak Injil Robin, aslinya? izin, Ya. izin, Tindakan izin. itu asli. Izin Pak Arom, Ya, silakan, Pak Robin silakan. izin. Izin Pak Robin, mohon maaf. Gantian ngomongnya ya, gantian. Biar Bang Arom dulu ngomong, nanti Pak Robin Ya. ngomong ya. Oke. Ya kalau seperti ini nggak perlu. Dia nanti pengajaran dia. Kalau mengajar dunia Allah silakan lah. Saudara aku dengar. Coba Pak Robin, saya Dia pengen memasuki tahu dari pengajaran Pak dunia Robin. untuk pengajar ilahi. Ya, coba saya pengen tahu Pak Robin. Paulus itu anak siapa Pak Robin? Anak setan itu, anak iblis. Wah, Ini parah nih. Aduh. Apa dia mengajarkan Yesus sebagai Tuhan? Orang yang mengajarkan Yesus sebagai Tuhan, sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan aku adalah Tuhan. Itu siapa yang mengajarkan seperti itu, aku adalah Tuhan? Dajjal, iblis. ini saya suka kayak gini. Kalian berantem saya suka. Ayo Pak Robin, gas lagi. Si Arom ini sesat Pak Robin nih. Sesat si Arom ini. Makanya dari tadi dia saya lihat dengar, saya mendengar di bawah dari tadi. Kalau dia berbahasa jujur nggak apa-apa, saya nggak bakal masuk. Dari tadi kebohongan terus dia bikin dengan kepintaran dunianya. Sementara kan saudara-saudara Muslim kan nggak bisa ditipu, harus memiliki iman yang teguh. Orang-orang muslim cerdas ya. Itu semua Pak Robin. kebohongan semua. Yang benar itu adalah sebelum ada langit dan bumi Tuhan sudah ada, itu yang benar. Jangan sesudah ada langit dan bumi. Yesus kan itu, sesudah Pak ada Robin, langit dan bumi baru ada. Pak Robin, terus itu anak Maria siapa Pak Robin? Anak Maria. Gimana? Anak Maria itu siapa? Anak Maria adalah manusia. Bukan Tuhan. Anak Maria nggak punya anak. Bukan. Terus itu yang mati terkutuk di kayu salib itu siapa? Manusia atau siapa? Orang mania belum nikah kok. Ya, itu yang mati terkutuk di kayu Gimana? salib itu siapa? Yang mati terkutuk di kayu salib itu setan atau siapa? Itu iblis. Iblis. Setan iblis. Ya. Makanya upah dosa adalah maut. Yang membuat dosa kan iblis. Karena Tuhan nggak pernah disalib. Tuhan tidak pernah disalib. Tuhan nggak pernah mati. Itu iman saya. Iya. Tapi kalau iblisnya mati, Jarom kalah. Udah belum dia ngomong itu kan? Udah. Saya bantah. Udah. Oke, kalau udah sebentar ya Pak Rob. dari tadi berselit lidah. Ngomong yang jujur aja. Ya, saya percaya Yesus itu adalah utusan. Kalau utusan saya percaya. Nggak lengkap iman saya kalau nggak percaya dia utusan yang mulia. Maka dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup benar. Tapi saya lebih mempercaya yang memberikan dia jalan. Siapa? Yaitu Bapa. Nah itulah yang saya imanin. Wah, ini Bukan banyak jalannya, orang Kristen di yang bawah yang bukan jalannya. nurunin Pak Robin nih. Aduh, gimana ini? Gak apa-apa, sama seperti Yesus. Ketika Yesus menyampaikan kebenaran, apa dihujat apa enggak? Apa disayang-sayang? Tidak, dihujat. Maka dikatakan dia kemasukan roh berjebul, itulah kebenaran. Udah belum. Saya tetap mencetak kebenaran. Kebenaran saya percaya apa? Saya percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Titik. Ini hostnya nggak Itu usah. dalilnya. Dia Wah, Yohanes nyotos 1 ayat mulu. 7. Pak Robin, Jangan biar dipaksakan. gantian. Pak Saya Robin, percaya, saya izin. mempercaya Tuhan.
Izin Pak Robin, biar gantian Pak Arom dulu yang ngomong, nanti gilirannya Pak Robin yang ngomong. Silakan. Oke, kan kita ngomong berdasarkan data ya Pak Robin ya. Yang bilang nggak mengakui Yesus datang sebagai manusia siapa? Kita semua mengakui Pak Robin. Yang bilang kita nggak mempercayai sang sumber siapa? Kita mengakui sang sumber Pak Robin. Oke, clear ya Pak Robin ya. Jadi nggak ada yang menyesatkan, cuman literasimu yang kurang. Oke, jadi gini Pak Robin. Pak Robin bilang manusia yang lahir dari Bunda Maria, ternyata Pak Robin bilang sendiri Bunda Maria tidak pernah melahirkan anak. Itu lucu, konyol, keluar dari histori atau dari konteks. Kamu beli bilang Tuhan kamu berarti? Hah? Konteks apa? Kamu data aja kamu nggak percaya kamu? Hah? 2 Yohanes 1 aja 7 ayat 7 juga berani percaya kamu? Itu udah pakai data. Kamu berbicara data sama saya. Buang datamu itu. Banyak kali tadi data. Tapi nggak kau percaya datamu sendiri. Tadi saya Justru udah kau tantang. jawab. Nggak usah kau berbicara data lah. Nggak usah kau pakai ajaran duniamu. Jadi saya suruh diam ini. Ya Nggak usah udah. gimana, nggak usah kau pakai. Aku sudah mengetahui sebelum kau ada. Itu aja intinya. Aku sudah mengetahui sebelum ada langit dan bumi. Aku sudah memiliki Tuhan sebelum ada langit dan bumi. Bapak udah tua. Kamu setelah ada langit dan bumi baru memiliki Tuhan. Coba Bapak. Bagaimana itu, coba bandingkan secara akal sehat. Lebih tinggi mana? Tuhan yang sebelum ada langit dan bumi apa Tuhan yang sesudah ada langit dan bumi? Gini, Kamu ini Robin. bikin kepintaran dari sana, kali panjang kali lebar, lebar kali panjang. Gini. Masukkan kepada saudara-saudara yang mana yang bisa kau makan, kau makan. Pak Mana yang Robin bisa kau ini makan. lucu, Pak Robin ini. Sebentar. Kau lucu-lucu, mau lucu mau apa-apalah. Gini. Kalau sama Pak Robin ini saya nggak bisa. Santai aja. Saudaraku nggak bakal bisa kau makan orang-orang ini. Nggak bisa kau ajak. Ada keputaranmu, pakai aja sendiri. Di sini kita nggak nyari menang kalah, Pak Robin. Ya, Kita kalau ada diskusi. kepintaranmu, ada pengetahuanmu, pergunakan aja sendiri. Arom, kalau ada kepintaranmu, pergunakan aja sendiri. Biarkan hubunganmu sendiri dengan Maha Pencipta. Jangan kau ini ke sama orang lain. Jangan pernah kau curigai orang lain. Jangan pernah kau atur orang lain. Kau siapa ngatur? Itu aja. Tidak perlu kau sampaikan di sini. Kau siapa? Ngatur. Apalagi saya. Kau siapa? Ya, aku bukan ngatur. Makanya kau, karena kau yang ngatur aku. Kenapa kau masuk ke sini? Kenapa kau sampaikan itu kepada saya? Kenapa kau ajar-ajari saya? Berarti kau yang atur-atur saya. Kau yang atur-atur saya kau. Kamu timpakan itu perkataan menurut saya. Apa lagi kau bilang? Ya, Udah kau yang udah. atur-atur saya. Ya Pak Robin, udah. Oke. Makasih. Yuk. Siap Pak Robin, Ya, mantap udah, Pak Robin. udah. Saya selalu buat opung ya, opung. Saya selalu di sana ya, Pung. Iya. Iya, siap. Ya, makasih banyak Pak Robin. Sesat kau Robin, sesat kau saksi Jehovah ini. Loh, ini kok Pak Robin Jangan jadi diserang begitu. sama para Kristen ini Pak Robin. Wali, jangan begitu Bang Wali. Apa-apa, memang iya saya harus diserang. Saya mau seperti Yesus. Lawan Pak Diserang Robin, oleh lawan. orang Yahudi. Mereka menyerang Pak Saya Robin mau barusan. seperti itu. Saya dengar Pak Robin. Sebentar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ah, Saya mau seperti orang seperti Yesus. Ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Iya. Tapi menjadi utusan. Ya. Ya. Dia dikatakan dihujat. Dia katakan dia banyak kemasukan roh bejebul. Saya ingin seperti itu. Apa-apa Kristen ini. Iya, kan Yesus kan dikatakan orang Yahudi. Iya. Ketika Yesus menyampaikan kebenaran, makanya Muslim itu nggak lengkap imannya kalau nggak mempercaya bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu sebagai utusan. Utusan. Nggak lengkap Iya. iman daripada Muslim. Tapi kenapa di sama Justru Kristen itu dimuliakan Yesus. dituhankan Pak Robin? Masa Kristen dihina? Iya. Iya. Masa jadi Kristen yang menghina Yesus? Iya, menghina. Ngeri saya lihatnya. Ngeri. Ya udah ya. Turunkan host itu. Wah, emang Robin sesat itu nggak usah kok jadi kalian. Sebentar, Ya, coba ditanya dulu Pak Robin. Pak Robin, sesat. kata orang Kristen Masa sesat dikatakan katanya Pak kepada Robin. Yesus. Yesus sesat. Yesus kemasukan roh bejebul katanya. Ini. Makanya Yesus pancing. Udah kelihatan kan? Nah ini yang diperkatakan kepada Yesus oleh orang Yahudi. Kelihatan kan aslinya? Kenapa? Kalau orang benar, orang dari saya pernah menghina enggak kan? Nah ini contoh. Jika Coba saya tanya dulu Pak Robin izin saya tanya dulu. Silakan Pak. Menurut Pak Robin, kan menurut Bang Arom sama Bang Weli yang mati terkutuk Menurut di saya kayu Pak. salib. Menurut saya.
Iya, menurut Tuhan. Menurut yang Tuhan, Maha Pak Kuasa, Robin. Pak. Menurut yang Iya, Maha Kuasa. benar. Kan menurut mereka itu yang mati terkutuk itu Tuhan katanya ya, yang menebus dosanya. Menurut Tuhan, Tuhannya Pak Robin, yang mati terkutuk di kayu salib itu siapa? Iblis, Pak, iblis. Iblis. Tepuk tangan, iblis. Menurut Pak Robin iblis. Ya, Silakan. upah dosa adalah maut. Bodat deh, bodat do si William. Bodat asli bodat si William. Nah, udah basa-basa dia. Ngomong aku bodat katanya, monyet. Nah, inilah kan. Monyet dia. Bagaimana kebenaran seperti ini? Iya, monyet saya dikatakan. Tidak apa-apa. Saya berbahasa mana ibana? Kalau lo akan makatai si Faile hodoh lo. Nah, katanya malukan aku. Karena ini yang dikatakan oleh kepada Yesus. Dikatakan ketika Yesus menyampaikan kebenaran kepada orang Yahudi, apa dikatakan kepada mereka? Orang Yahudi, kau kemasukan roh berjebul katanya kepada Yesus. Coba kebenaran disampaikan oleh Yesus, tapi dikatakan sama seperti ini. Inilah. Udah, Ya, hati-hati saudaraku. Makanya jangan terjebak. Jangan terjebak kepada iblis yang menyerupai malaikat. Jangan terjebak. Kalau saya nggak bakal terjebak lagi, saudara. Banyak sekarang iblis menyerupai malaikat. Banyak sekali. Oke, gitu Bang Pak Santang. Siap Pak Robin, siap. Kalau ada Sehat selalu Pak Robin yang ya. ini, ya siap Pak. Terima kasih. Mohon maaf buat semua saudaraku. Ya, ada perkataan yang kurang lebihnya salah. Ya, termasuk juga buat saudaraku Kristen. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya, ini perlu berkatalah jujur dari hati kalbu yang dalam. Ya, karena itulah yang perlu kita bertanggung jawab nanti kepada Maha Pencipta. Jangan pernah kita bohong-bohongi sesama manusia. Memang benar, Yesus adalah utusan. Dan itu suatu fakta. Karena Yesus itu belum ada sebelum langit bumi ada. Nah, apakah dia jadi Tuhan yang benar itu sebelum ada langit dan bumi? Itu baru Tuhan. Itu baru Allah. Itu baru Bapa. Tapi setelah ada dunia ini baru ada Tuhan. Itu keliru. Itu kepalsuan. Mantap, mantap. Keren Pak Robin. Ya, Semoga ya banyak Tuhan tidak orang-orang akan Kristen pernah yang sampai mengikuti Pak kapan pun Robin, ya. Tuhan tidak akan pernah kita bisa ukur. Iya. Betul. Ya, semoga banyak orang-orang Kristen yang mengikuti jejak Pak Robin ya, Pak Robin. Amin Pak, amin. Apapun saya akan tetap ya teguh karena itulah iman yang diajarkan oleh Maha Pencipta kepada saya. Kau percaya kepadaku sekalipun itu ada di dalam Ibrani 11. Berbahagialah bagi engkau yang tidak melihat, tapi nggak pernah itu berbicara data dari si Arom, tapi nggak dipercayai. Berbahagialah bagi orang yang tidak melihat melainkan percaya. Itu iman yang sesungguhnya. Iya. Kita nggak pernah melihat Tuhan, tapi kita percaya. Nah itu iman yang asli. Lakukan itu, jangan hanya berkata ini kan panjang kali lebar. Oh, Pak Robin sinyalnya kena langsung. Kena sinyal Pak Robinnya kena. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang, Bang Waalaikumsalam Bos, warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Ustadz, Pak Desugi, Bang Ya, Kores. oke Pak Robin, mungkin sinyal Pak Robin lagi jelek ya Pak Robin. Izin saya turunkan dulu ya. Beriman kepada Pak Robin. Muslim. Apa pernah saudara kita sebelum ada langit dan bumi Tuhan sudah ada. Ya. Iya. Sinyalnya jelek, Pak Robin sinyal jelek. Dia diisi borong-borong, sinyalnya jelek dia. Tuh kan kepental sendiri kan. Oke. Aduh, kalian berantem saya senang loh, Aron. Saya bahagia. Ini kan diskusi sama Bang Juma tadi. Ya Bang Jumanya lagi sholat kan, lagi Iya. ibadah. Nanti tunggu Bang Juma ya. Dia kan agak geser sedikit otaknya. Nggak boleh orang ngomong. Nah, gimana ceritanya? Iyo. Aduh. Ya lanjutan. Enggak, yang saya bingung dari tadi malah datang Pak Robin nyerang Arom, datang satu hotel nyerang Pak Robin. Ini kayak mana teman-teman? Masa nggak bisa
bersatu dulu. Tapi oke lah ya. Cuman gini, saya yakin tadi juga sambil nunggu guru kami ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh guru kami ketika Al-Quran menyebutkan bahwa dia yang akan datang itu, Al-Quran nih surah As-Saff ayat 6. Bahwa Rasul yang akan datang itu ismuhu Ahmad. Kan gitu Bang Arom. Nah, Bang Arom, tadi maaf kalau ini sekiranya pengulangan, cuman saya ingat bahwa Al-Quran ketika menyebutkan ismuhu Ahmad, itu merujuk kepada namanya isim tafdil. Artinya sebuah nama yang paling unggul di antara yang lain. Jadi orangnya disebut Muhammad, maka ketika itu Rasulullah dinamai Muhammad. Nubuatannya adalah nama itu nama yang akan paling terpuji artinya. Maksudnya yang terpuji, yang paling terpuji. Nanti namanya Muhammad gitu, Bang Arom. Nah jadi maka jadi lakob juga Ahmad ini untuk nama Muhammad. Tempatku adzan asar, saya izin mute dulu. Ya, silakan Bang Arom. Tadi menurut Pak Robin, yang mati terkutuk itu ya Pak Arom ya. Itu Kristen dia Kristen, seorang pengajar juga dia. Dibuka mic-nya Pak Arom. Kores, Bunda Rahma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukron Pak Haji. wabarakatuh. Syukron Pak Haji. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Pak Arum. Tadi saya tertarik sebenarnya ingin mengomentari masalah ini ya. Yohanes 14 ayat 6 itu. Bentar Bang Darel, bisa di mute dulu Bang Darel. Darel, mute dulu Darel. Oi. Di mute dulu Bang, di mute dulu Bang. Apa? Berisik Bang. Di mute dulu. Berisik. Iya. Jadi orang-orang Kristen ini mengatakan Yesus itu hanya satu-satunya jalan. Sehingga hanya Yesuslah yang layak jadi Tuhan, kan begitu. Padahal kalau kita lihat ya, kita cermati, semua nabi itu jalan. Walaupun tidak harus mengatakan akulah jalan. Tapi untuk mengatakan hal itu bisa dengan cara yang lain. Contohnya, Nuh itu jalan. Zamannya Nuh, orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Nuh. Ya, siapapun yang tidak naik ke bahtera Nuh, itu termasuk orang-orang yang sesat. Orang-orang yang naik ke bahtera Nuh inilah orang-orang yang beriman. Itulah yang nanti akan sampai kepada Tuhan. Demikian juga zamannya Musa. Orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Musa. Bahkan Yesus, kalau dia tidak mengikuti Musa, dia masuk neraka. Ini sesuai ucapan Yesus sendiri loh. Di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20 itu. Bahkan Yesus mengatakan, barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Nah, cuma nabi-nabi terdahulu itu sifatnya lokal. Termasuk Yesus lokal. Dakwah Yesus hanya kisaran Palestina. Tidak sampai kisaran Medan. Tidak sampai. Ya hanya kisaran Palestina sendiri. Sesuai apa yang dikatakan Yesus. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Kata hanya, ini tidak bisa dimaknai bisa untuk semua, nggak bisa, hanya itu khusus. Nah, zamannya Nabi Muhammad, orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Nabi Muhammad. Bahkan lebih tegas lagi Nabi Muhammad mengatakan, seandainya Musa dan Isa hidup di antara kalian saat ini, tetapi dia tidak mengikutiku, dia termasuk orang sesat. Musa langsung dipegang, Yesus langsung dipegang, Nabi Isa. Ya, jadi Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu benar di zamannya Yesus. Ya,
Tentu ucapan itu hanya untuk orang Israel saja, karena memang Yesus diutus hanya untuk orang Israel, begitu. Lanjut, Bang Darel, apa mau Ya, komentar? Bang Darel, silakan Bang Darel. Oh, halo. Jadi sangat salah kesimpulan Sugi mengatakan jika Yesus tidak mengikuti hukum Taurat, maka Yesus masuk neraka. Oh, salah lah. Nah, itu yang pertama. Ayatnya Kenapa? silakan. Sertakan ayatnya, Bang. Ya, kenapa? Karena Yesus sendiri kan itu bekerja, dia itu pada hari Sabat itu dia memetik gandum. Jadi di situ sebenarnya Yesus sudah tidak lagi habis itu Yesus itu menyembuhkan orang sakit di bait suci itu pada hari Sabat itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya orang Yahudi, kenapa kau salibkan? Apa salah Yesus itu? Apakah Yesus salahnya apa? Oh, Yesus itu udah salah, dia membatalkan hukum Taurat. Kata-kata coba tanya siapa si siapa tuh si Yahudi itu yang sering naik komal itu. Si Demian ya, si Damian. Itu Yesus katanya dituduh orang Yahudi memetik gandum di hari Sabat itu dengan menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang apa itu ya? Orang bungkuk itu. Jadi jangan dibilang Yesus masuk neraka, itu kesimpulan Anda. Anda kan menyimpulkan kitab orang. Gitu. Udah. Jadi, ketika Yesus memetik gandum, ini bukan maksud Yesus itu untuk mengingkari hukum Taurat. Tidak. Atau untuk membatalkan hukum Taurat. Tidak. Tapi ada kepentingan yang lebih penting daripada hari Sabat. Yaitu menyelamatkan orang. Sebenarnya seperti itu. Makanya Yesus itu mengumpamakan pada zamannya Daud itu, coba ya. Itu tertulis di dalam Matius 12, ingat saya. Matius 12. Nomor 5. Matius 12 nomor 5 ya. Nah, oke ya. Kita tengok nih bantahan Yesus nanti. Atau tidakkah tahu kamu baca dalam kitab Taurat kamu bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah itu dia, benar yang saya katakan. Itu bukan pengingkaran terhadap hukum Taurat. Tetapi ada yang lebih penting, Sugi, yaitu menolong orang. Bentar Bang, saya belum selesai Bang. Nah kemudian di dalam Matius 5 itu tadi ayat ke-18, barang siapa ini ya tentu semua orang, ya termasuk Yesus. Barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan sorga. Apa Yesus mau berbohong tentang ayat ini? Tentu tidak. Ya, jadi jangan diartikan bahwa ketika Yesus memetik gandum pengingkaran terhadap hukum Taurat, tidak. Ada yang lebih penting daripada memuliakan hari Sabat itu. Begitu maksudnya. Lanjut. jadi di situ dikatakan dengan jelas, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya itu anak manusia ini kan Yesusnya maksudnya, bahwa Yesuslah Yesus itu Tuhan atas hukum Taurat itu. Jadi kalau dibilang tadi ada lagi narasinya itu ya, ada yang lebih besar daripada bait Allah, kata bait Allah. Siapa yang lebih besar itu? Yesus. Sebenarnya gini ya Sugi, bait Allah itu zaman Yahudi itu dia tembok-tembok batu. Jadi dia itu yang bisa masuk bait ruang Maha Kudus itu hanya orang Lewi.
di barisan kedua ruang ada bertahap di ruang ada 3 ruang itu pelatarannya, disitulah Yesus membolak-balikkan pedagang itu. Ada dia ruang kedua, aku lupa namanya, ruang suci itu bisa imam-imam apa aja bisa, tapi ada satu ruang Maha Kudus. Jadi di bait Allah inilah Allah berdiam. Di bait Allah inilah tempat Allah berdiam di dunia ini. Tetapi setelah kedatangan Yesus, bait Allah itu bukan lagi batu-batu tembok itu, batu yang bersusun itu. Bait Allah itu adalah jasmaniah Yesus, itulah, disitulah Allah berdiam. Maka dikatakan, tetapi ada yang lebih besar dari bait Allah. Maksudnya Yesus itu, akulah yang lebih besar dari bait Allah itu. Akulah sekarang bait Allah. Jadi sehingga dia pun mengatakan anak manusia Tuhan pada hari Sabat. Itu mengartikan akulah Tuhan daripada hukum Taurat itu semuanya. Akulah bait Allah yang sejati itu. Yesus itulah bait Allah yang sejati. Kalau bait Allah yang batu-batu itu kan rontoknya itu bisa dihancurkan di zaman kerajaan Asyur, hancurnya bait Allah itu. Tapi bait Allah yang sejati diperbaharui ya dia. Makanya pada saat kematian Yesus, tirai bait Allah terkoyak. Artinya udah nggak ada lagi, nggak itu lagi bait Allah. Bait Allah sejati adalah Yesus itu. Oke Bang. Oke, nggak usah diulang-ulang. Jadi Anda mengatakan bahwa ada yang lebih besar dari bait Allah yaitu Yesus. Anda salah. Kau baca ayat selanjutnya. Yang lebih besar dari bait Allah adalah belas kasihan. Coba kau baca itu ayat selanjutnya itu. Ya. Aku berkata kepadamu di sini ada yang lebih besar, yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Jadi yang lebih daripada bait Allah itu ya belas kasihan itu. Makanya Yesus itu ya mengesampingkan di hari Sabat. Salah arti kau Sugi. Ayatnya ini saya nggak menafsir loh. Kau baca ayatnya baik-baik. Di ayat 7 itu kau baca. Kemudian mengenai Tuhan hari Sabat. Tidak begitu menafsirkan ayat itu, salah. Coba kita baca baik-baik ya. Aku berkata kepadamu di sini ada yang melebihi bait Allah. Coba ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, ayat 6 ya maksudnya, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yang dikehendaki hanya belas kasihan. Yang dikehendaki Yesus itu adalah belas kasihan. Nah iya, belas kasihan itu melebihi daripada bait Allah. Salah. Begitu bait loh. Allah itu ada bait baru lebih besar dari bait Allah itu. Siapakah baitnya itu? Oke. Gini Sugi. Anda tadi ngomong nggak saya salah. Bentar. Anda tadi ngomong nggak saya salah. Sekarang coba lah sinkronkan. Gantian. Oke, makanya diem dulu. Jangan kau salah dulu. Kemudian mengenai anak manusia adalah Tuhan. Di situ bukan berarti dia adalah Tuhan, bukan. Artinya dia adalah perwakilan dari Tuhan untuk melaksanakan hari Sabat itu. Siapapun yang mewakili Tuhan maka disebut Tuhan. Jadi oke. Jadi begini dia. Yesus itu adalah kepenuhan jasmaniah Allah. Itu sudah ada ayatnya itu ya. Nah, di dalam tubuh roh jasmaniah Yesus itulah berdiam keilahian. Tidak lagi Allah berdiam di bait suci itu, di bait di ruang Maha Kudus itu, enggak situ lagi Allah, tetapi Allah mengambil tempat baru, yaitu tubuh Kristuslah bait Allah yang baru. Begitu. Robin lagi Darel. Halo Darel. Oi. Kau tahu kisah tentang Rasul Paulus, Darel? Awal dia jumpa dengan Yesus Kristus. Lanjut. Yang kau tahu apa, Darel? Lanjutlah, taunya aku. Bentar izin, Tad, monitor nggak Tad? Ustad. Ya, yang kau tahu, aku monitor. Saya mau sholat dulu ya. Kita sama-sama tahu, terangkan Ya. saja apa yang ingin kau sampaikan. Iya, aku tanya. Itu kan dia ketemu
Yesus Kristus Yesus di padang gurun. jalanan ke Damaskus. Ada ini kan, ada pengikutnya. Terpental aku tadi ya. Ada pengikutnya kan Darel. Iya Pak De, kepental. Ada, Ya, lanjut, ada lanjut, orang lanjut. yang Biar Pak Arum Paulus sama pada saat Darel itu. dulu, lanjut, lanjut. Oke, jadi menurutmu pengikutnya itu mendengarkan nggak pada saat Yesus ngomong ke Paulus? Ada didengarkannya, ada dilihatnya cahaya itu. Coba lihat kelanjutan ayat itu. Oke, ayat mana Darel? Ayat kisah para rasul itu. Kisah para Rasul berapa? Coba lah cari dulu. Oke, kau buka ya, kau buka dulu Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Kau baca dulu itu. Bacakan aja, aku lagi di jalan ini. Nggak masalah, kita Kalau simak. diskusi begitu. Oke, yaudah aku baca aja. Kan kau bilang bahwa pengikutnya kan mendengarkan ya. Ya, Darel. Ya, Darel. Iya. Oke, di sini Darel. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya, tapi suara Betul. yang berkata kepadaku tidak mereka dengar, Darel. Oh, coba lihat di pada saat peristiwa itu ada nggak yang mendengar situ? Coba kau dengar dulu peristiwa itu. Ini peristiwanya Di mana itu, di mana? di Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Memang melihat cahaya. Tapi suara yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ya, tapi dilihatnya Ya. cahaya itu ya. Betul. Menurutmu didengar Betul. atau tidak suaranya? Oh, berarti hanya cahaya saja. Oke, tapi di Kisah Para Rasul 7 ayat 9, coba kau buka. Iya. Kebalik Bang Arom. Pak Kisah Para Rasul 9 ayat 7 kau Kisah balik. Para balik. Rasul 9 ayat 7. Yang udah Katanya- mualafnya ke warung. Belum, katanya mereka mendengar katanya. Iya. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya karena mereka Iya. memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat cahayanya. Ya. Jadi yang benar yang mana kisahnya ini, Darel? Yang benar yang tertulis itu. Tertulis dua-duanya, ada yang tidak mendengar, ada yang mendengar. Ada yang berarti ada yang lihat cahaya tapi tidak mendengar, ada yang mendengar gitu kan? Iya, jadi yang benar yang mana ayatnya? Ikuti yang tergantung siapa si pembacanya itu berarti yang mendengar dan melihat ada cahayanya, ada suaranya. Gimana enggak? Sebentar dulu. Sekarang Sebentar, begini saja. Sebentar, Pak Sugito. Pemaknaan ayat itunya itu Iya, sama seperti gini dia. Gini ya, gini. Darel, Sebenarnya karena kau kan nggak baca, kau kan nggak di situ nggak baca, kau minta bacain. Ketika sekarang dibaca- tujuanmu, maksudmu kayak mana? Apakah kau mau menyatakan Bukan. bahwa Yesus itu palsu? bukan, kutanya kisahnya yang benar yang mana? Aku nanya doang. Kisahnya yang benar, yang pasti peristiwa itu terjadi. Betul, tapi Kok jadi enggak mau kau percaya X dan Y itu tergantung si pembacanya ya. Memang itu tertulis. iya betul. Maksudku kita Kau nanya. kalau kita ceritakan ada orang nanya, cerita yang kita bawa Kisah Para Rasul yang berapa nih? Bawakan aja kisah peristiwa itu. Yang mana? Yang 9 ayat 7 atau yang 22 ayat ini? Ayat 9. Yang mana aja bisa dibawa itu. Kok yang Sekarang tujuanmu apa? Kenapa peristiwa itu benar terjadi? Ada cahaya, betul. ada ayat. Apa yang ingin kau sampaikan? Iya, aku nanya aja. Kan ini orang awam nih mereka nih. Kan mereka orang awam nanya nih. Kau tahu nggak kisah Paulus yang ketemu Yesus? Tahu. Yang Iya. mana yang mau kita bawa kisahnya nih? Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Kisah peristiwa itu. Di mana? Iya. Yang mana? Soalnya yang Yang 9 ayat 7 itu kan mereka mendengar suaranya, pengikutnya. Tapi Iya. Kisah Para Rasul 22 ayat 9
Katanya yang pengikutnya nggak mendengar. Yang mana ini yang kita bawa? Kisah Clara Rasul 9 lah bawakan kalau kau nggak yakin dengan yang apa itu, yang nomor 22 itu. Nah, jadi ku buang yang 9 ayat 7 ini. Nggak apa ikut siapa? Ada apa aku suruh kau buang? Kalau kau nggak percaya itu nggak usah. Kalau kau nggak yakin itu bawa aja yang si 9 itu. Kau yakin nggak? Yakin? Kalau kau tanya aku, pribadiku ya, aku yakin peristiwa itu cahaya itu dilihat sama pengawalnya itu dan mendengar suaranya pun kemungkinan mereka mendengar juga menurut aku. Berarti iya, berarti kisah para rasul 9 ayat 7 ini nggak usah dibawa lah ya. Jadi kisah para rasul 9 ayat 7 itu nggak usah dibawa lah ya, karena katanya teman-temannya itu mendengar suara, makanya aku tapi bilang nggak ngelihat cahaya. nggak melihat. Bawakanlah yang kau yakini, kan tergantung subjektifmu. Oke Darel, thank you Darel. Iya. Loh, mana pada Sugi? Aku bilang, jangan-jangan kebentar aku nggak nyimak. Oh, udah diundang tuh. Pak D naik. Sebenarnya gini ya, Ustadz Alif dan yang lainnya tadi diskusi sama Bang Juma itu bukan saya membenarkan ajaran umat Kristen gitu loh. Tapi kalau menyembah manusia ya saya juga nggak membenarkan itu gitu ya. Karena saya pun menyembah Bapa ya. Jadi itu hanya sekedar diskusi, saya berdasarkan data aja gitu. Tuh Siap, dipahami. Itu kan diskusi by data, tidak bawa doktrin kan gitu ya, tidak bawa kepentingan. Jadi ya silakan yang menyimak itu yang menemukan atau yang menilai kan gitu. Kalau saya sih data-data itu sudah paham sebenarnya bahwa Yesus memang bukan Tuhan, utusan. Bahwa yang datang ke Paulus itu bukan Bapa. Datang ke Paulus bukan Bapa, bukan Yesus maksudnya. Halo? Ya, ini yang baru naik. Profil cewek, silakan dari Kristen. Darel sudah pingsan. Sama, aku juga bingung. Ini kok sesama Kristen kayak begini ya? Ya. Aku jadi bingung. Enggak, halo, sesama Kristen enggak ada masalah. Sekarang begini, kan kawan gini ya. Sabar dulu Darel, gacor banget kau ini. Orang baru sabar dulu. Orang baru mau mulai bicara. Sabar, tahan. Dia menyampaikan dulu. Nanti kalau sudah dapat poinnya baru diluruskan, baru ditanggapi gitu. Nggak sabaran kali kau. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Kalau untuk nyampein sih nggak ada, cuman aku bingung aja kenapa sesama kita, maksudku sesama Kristen ini bertengkar gitu loh. Aku nyimak aja deh bang, aku nyimak aja. Tuh kan, jadi pola Darel tuh begitu, bikin orang untuk takut berbicara. Jadi jangan dibiasakan lah membawa kebiasaan kamu kalau lagi di gereja bahwa pokoknya percaya imani nggak boleh. Ya ini ranah diskusi, kita baik-baik di sini. Aku pikir yang ngomong ini Islam, jadi rupanya Kristen. Ya makanya sabar. Nggak usah guru-gusu. Jadi sanksi, nggak ada masalah di kekristenan. Nah ini contoh misal Pak Arom ini kan dia tahu sendiri kan, tadi dikatakan juga di bawah itu jemaatnya itu kan banyak yang menyimak, artinya dia menyimak berdasarkan data dan kebenaran kan gitu. Jadi biarkan orang itu menilai, ini data, ini diskusi kan gitu. Nah silakan orang yang menilai, yang menyimak tuh, jadi jangan dipaksakan gitu. Nah oke, ini sebentar Pak De sudah kembali monitor. Lanjut dulu aja Ustadz, silakan lanjut. Oke, baik. Nah, selanjutnya yang maaf ini Mbak Emilius ya, sudah cukup? Ada yang mau ditanggapi? Apa bingung? Masih bingung?
Masih sih, masih bingung sih tadi kalau Masih nggak salah, bingung. tadi kalau nggak salah tadi Bang ini Arom namanya apa? Kristen ya? Bang Aron ini pendeta, ini dia pendeta Protestan. Kenapa tadi aku kalau nggak salah dengar kenapa Pak Pendeta bilang ini apa? Kalau Yesus tuh bukan Tuhan. Ya, silakan dijawab Bang Aron. Gimana? Sorry. Maaf Pak, tadi kalau nggak salah nih, aku dengar kalau Pak Pendeta bilang kalau Yesus itu bukan Tuhan. Gini, Atau aku yang salah dengar? ya betul. Jadi gini ya, siapa nih? De Emilius ya. Emi. DMI ya. Jadi menurut DMI, Yesus itu Tuhan berdasarkan apa dulu? Ya berdasarkan Alkitab ketika di apa Pak Pendeta kami bilang kayak begitu, Yesus itu memang Tuhan Pak, bukan Ya, maksudnya, seperti apa yang dikatakan Bapak tadi. itu kan pada saat khotbah ya di depan ya, bahwa Jadi aku menyatakan bingung. Yesus itu Tuhan. Di dalam pujian pun Yesus itu Tuhan. Tapi berdasarkan data di Alkitab, ADM ini dapat dari mana datanya? Ya dari khotbahnya pendeta, Bapak Khotbah Pendeta. pendeta itu datanya yang Kalau nggak mana? salah juga ada di Yohanes Bapak sama Yesus itu kan satu. Oke, di Yohanes 10:30 ya kalau nggak salah ya. Soalnya kami jemaat biasa jadi Iya betul. bingung kalau ada sesama kayak begini. Gini, DMI. Data Yohanes itu yang menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Memang segala kehendak yang dilakukan oleh Yesus itu harus melalui Bapa. Bapa yang mempunyai kehendak yang menjalankan Yesus di bumi, gitu, Emi. Datanya seperti itu. Ada juga bahwa kekuatan di 3 dalam 1, yaitu baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pengertiannya, Bapa itu adalah sang sumber Tuhan, Putra itu penyampai firman di bumi, Roh Kudus itu yang menyampaikan kehendak dari Bapa yang sampai kepada Yesus. Itu Emi yang benar. Jadi gini, Emi ya, kalau kita diskusi di sini bilang Yesus Tuhan, berarti kan Emi harus ada data. Data mana yang Emi bawa Yesus itu Tuhan? Sedangkan tidak ada satupun pengajaran Yesus bilang dia Tuhan, tapi Bapa itulah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan itu pribadi yang berbeda, karena ada datanya sama seperti Bapa, memiliki hidupnya sendiri, dan anak pun sama memiliki hidupnya sendiri. Itu Emi. Bang Darel. Ya, tanya lah. Boleh saya ikut nimbrung sedikit? Bang Darel denomnya sama ya sama sama Bapak Pendeta Arom. Enggak lah, itu Arom ini aku Tritunggal, HKBP. Sedikit, boleh saya ikut nimbrung mengenai aku dan Bapak adalah satu? Boleh ikut nimbrung ya? Tes Wah, suara coba terangkanlah dulu Sugi, Pade. seperti apa Aku izin sholat asar ya. konsep aku parkir. dan Bapak adalah satu. Akang sudah kembali belum ya? Oke. Udah tad aman. Oke, Oke, saya takut. terangkan ya. Menurut Jadi- pemahaman Sugi. Iya. Bentar Bang Darel, bentar. Ya, saya terangkan Bang Darel. Jadi Yohanes 10 ayat 30 itu tidak berdiri sendiri. Harus Anda baca dari ayat sebelum dan sesudahnya. Kalau kita baca dari ayat 23, ini orang-orang Yahudi tidak membahas Yesus Tuhan atau bukan. Betul. Tapi Yesus ini Mesias atau bukan. Betul. Makanya Yesus itu kan bentar Pak Arum ya, bentar ya. Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengepungnya, mengelilinginya, lalu bertanya, "Berapa lama lagi kamu membuat kami hidup dalam kebimbangan? Katakanlah dirimu Mesias kalau kamu memang benar." Kata Yesus, "Untuk apa lagi aku katakan? Kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan atas nama Bapakku, itulah yang bersaksi tentang aku. Tapi kamu tetap tidak percaya karena kamu bukan dombaku. Dombaku mengenal suaraku, aku mengenal mereka. Aku memberikan hidup yang kekal bagi mereka. Tidak seorang pun mampu mengambil mereka dari tanganku.
Bapa yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan tidak seorang pun mampu mengambil mereka dari tangan Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi ingin melempari Yesus dengan batu. Kata Yesus, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan manakah yang kutunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku? Kata orang Yahudi, bukan karena perbuatan baik yang kamu tunjukkan kepadaku sehingga aku ingin melempari kamu. Tetapi karena kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Apakah diiyakan oleh Yesus? Oh ya, aku Allah. Tidak. Justru Yesus mengingatkan kepada mereka. Sebenarnya bukan aku saja yang disebut Tuhan, itu bukan aku saja. Bukankah tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Aku berfirman kamu adalah Allah. Bukankah yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan? Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Allah. Masihkah kau katakan aku menghujat Allah karena aku berkata aku adalah anak Allah? Ayat 23 sampai ayat 37. Ya. Jadi di situ aku dan Bapa adalah satu, bukan satu hakikat, bukan satu keilahian, tapi satu pekerjaan. Siapapun yang melakukan pekerjaan Tuhan sebagai sang penyampai firman di ayat 34, di ayat 35 disebut Tuhan. Makanya Musa juga disebut Tuhan. Keluaran 7 ayat 1. Lihat, aku berfirman kamu adalah Tuhan bagi Firaun, dan Harun adalah nabimu. Makanya Yesus berkata apa? Bukankah tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Tuhan. Ini merujuk kepada Keluaran 7 ayat 1. Begitu, Mbak. Jadi orang Yahudi itu tidak mempermasalahkan itu. Yesus ini Mesias atau bukan? Intinya itu. Betul, Pak Aaron? Darel kenapa kabur, Darel? Betul. Ada pendeta hafal Bible kayak saya. Hah? Ini Pak Pendeta Darun. Saya hafal. Mantap. Silakan, Kak Emilius. Burunda kepental ya? Sinyal loh. Mungkin. Ya, Kak Emil. Kak Emil, silakan Kak Emil. Saatnya Anda untuk belajar lagi, Kak Emil. Silakan. Ini sebenarnya aku mau pergi ke gereja ini, mau persiapan pergi. Cuman karena aku lihat ya kayak begini, kok jadi bingung. Iya, jangan pergi dulu ke gereja, mau ngapain? Cuma nyanyi doang. Mending belajar di sini. Gini. Mending belajar di sini. Pergi aja. Jangan ke gereja, jangan dulu ke gereja. Soalnya apa lu ngedoktrin lu? Ini lu gua jangan ngedoktrin, gua mute yuk. Jangan ngedoktrin lu. Sedikit. Bang, ntar dulu. Pak Emilius. Jadi untuk sedikit. Suara saya nggak denger ya? Kalau kayak gini saya nggak suka gini, Kian. Ada orang mau ibadah kau cegah-cegah. Jangan begitu. Ya bukan buat ibadah, Yesus aja nggak pernah ke gereja, gimana sih lu? Bukan. Biarin. Berkumpul dengan orang-orang kudus ya di gereja. Di sini mending belajar dapat ilmu. Nggak boleh juga Bang Kian Santang. Lakum dinukum waliyadin. Nggak boleh silahkan begitu. kalau mau ibadah silahkan. Jadi nyuruh orang ke gereja. Ini saya pro dengan Pak Aro. Silahkan kalau mau ibadah silahkan. Kita Harus tidak ibadah. menghalangi. Ibadah kau Ya biar kamu silahkan mendengarkan sembah firman yang Tuhan kau itu sembah. tidak ada salahnya, Emil. Oke. Tes. Karena Iya. firman Tuhan itu baik buat kita. Karena kata Yesus, hidup itu tidak hanya makan roti. Pada Sugi berarti mengizinkan orang untuk menyembah berhala. Hidup itu dari firman juga. Bukan begitu. Gitu, Al-Quran Emil. kan jelas la'abudu mata'budun. Kamu menyembah Tuhan yang kamu sembah, aku menyembah Tuhan yang aku sembah. Ya silahkan. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita nggak boleh menghalangi mereka, nggak boleh. Silahkan saja beribadah. Cuma tugas kita hanya menyampaikan, ini loh yang benar. Tapi kita tidak jatuh kepada pelarangan, enggak. Nggak sampai segitunya, Bang. Begitu ya? Ntar dulu Sampaikan saja. untuk Bapak Pendeta, aku mau nanya nih ya untuk Bapak Pendeta Arum. Benar nggak sih kalau menurut Bapak Pendeta itu Yesus bukan Tuhan seperti apa yang dikatakan tadi?
Ya, jadi Mbak Emi sekarang, Bilang alasannya. oke, Mbak Emi sekarang di depan Mbak ada Alkitab kah? Lagi dibawa sama ini sama mama bentar. Ntar dulu aku mau nanya dulu ini dulu, jawab dulu pertanyaan aku. Oke. Gini ya. Berani ya bilang gitu. Gini Mbak Emi, sebenarnya saya pun banyak penentangan tentang itu. Ketika pelantikan pun saya banyak ditentang tentang itu ya. Tapi di Alkitab sendiri itu banyak sekali data yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah utusan, terutama di surat Yohanes. Itu banyak sekali yang bilang bahwa dia itu adalah utusan dari Bapa, Sang Sumber, Sang Maha Pencipta, kami gitu. Tapi Yesus juga mengajarkan gimana cara yang baik untuk berdoa kepada Bapa, kami melalui perantara nama Yesus gitu. Karena tidak akan ada yang sampai Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus. Gitu Emi. Jadi nanti baca di surat Yohanes itu banyak banget data mengenai Yesus itu siapa dan Yesus mau dikenal sebagai siapa. Gitu, Emi. Boleh saya tambahin Pak Arom? Saya mau Jadi- menggunakan ayat, cuman Emi kan nggak Iya. nggak Alkitab, jadi Nanti. ngapain gitu. Silakan. Jadi gini Kak Emi, kalau kita bertanya kepada Yesus, Yesus itu mempunyai kesaksian terhadap dirinya sendiri. Anda baca di dalam Yohanes 5, dari ayat 19 sampai ayat 36. Ayat 37 sekalipun. Anda baca di situ. Yesus itu di situ ngomong, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Jangankan kesaksian pendeta, ya. Jangankan kesaksian pendeta, nggak penting itu. Ada yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Bahkan kesaksian Yohanes itu nggak penting bagi Yesus. Apa itu kata Yesus? Kenapa Lancang ya, Pak Sugi Bapak, ya? ngomong begitu? Pak Bentar, Sugi bentar. Jangan ngomong begitulah. Pak Sugi nggak boleh. Ini Yesus yang ngomong Pak Arum, yang Iya. ngomong Yesus, Kenapa yang jadi ngomong bobok Yesus. pendeta? Bentar, jangan dipotong dulu. Nanti Kenapa kalau jadi bobok dipotong pendeta? jadi ambigu. Jangan dipotong dulu dong. Jangan dipotong dulu. Biar saya selesaikan. Jadi Yesus ngomong, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Jangankan kesaksian pendeta, kesaksian Yohanes itu loh. Bukan nggak penting bagi Yesus. Kenapa? Karena Yesus mempunyai kesaksian yang lebih penting. Apa itu? Pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku, supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Mau seluruh dunia bersaksi Yesus Tuhan, nggak penting. Apa yang lebih penting? Pekerjaan Yesus yang dilakukan itu. Itulah yang lebih penting. Pekerjaan yang dia lakukan itu bukti bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Makanya kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, dengarlah hai Israel, yang aku maksudkan ialah Yesus Kristus, yang ditentukan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, yang dahsyat, ya, yang seperti yang kamu lihat di tengah-tengah kita. Tuh. Jadi Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu bukan dia yang melakukan, tapi Bapa yang melakukan dengan perantaraan Yesus. Makanya ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia nggak bersaksi sebagai Tuhan. Yohanes 11 ayat 41-42 itu. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, tapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang mengutus aku. Kemudian Yesus berteriak dengan nyaring, hei Lazarus, bangkitlah. Jadi bahkan membangkitkan orang mati saja, Yesus nggak bersaksi sebagai Tuhan, bersaksi sebagai utusan Tuhan. Jadi kesaksian yang penting bukan kesaksian manusia, tapi kesaksian Yesus sendiri bahwa dia utusan Tuhan. Itu yang paling penting. Silakan. Komentari apa? Gini, Emily ya.
Karena kan itu ayat-ayat itu kan harus dipelajari juga, tentang filsafatnya, tentang literasinya gimana ya. Karena rujukan-rujukan ayat itu juga kita belajar gitu, harus mengenal Yesus seperti apa. Jadi gini, Emily, kalau saya pribadi, kita memuji Yesus di gereja, itu kita fokus bahwa kita memang menuhankan Bapa yang satu melalui nama Yesus Kristus. Itu, Emily. Jadi nggak apa-apa beribadah di gereja, ya memang kita harus kumpul bersama orang-orang kudus. Untuk apa? Untuk mendapatkan lawatan dari Bapa atau dari Yesus sendiri gitu. Karena Yesus sampai saat ini juga tidak mati kan gitu. Tiada duduk di sebelah kanan Bapa. Itu yang kamu harus percaya itu, Emily. Mana nih Kak Meli? Gimana? Masih percaya Yesus Tuhan? Ya iyalah bang. Gimana Padahal sih? Yesus sendiri bersaksi sebagai utusan. Gimana ya? Dah. Gimana? Yesus bersaksi utusan Tuhan. Kau bersaksi Yesus Tuhan. Yang benar Yesus atau kamu? Yang benar Yesus atau kamu? Bahkan untuk mendapatkan surga, kata Yesus, percaya dia utusan. Percaya satu Tuhan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal aku, Yesus Kristus, yang diutus. Mana? Mana Yesus mengatakan percaya aku Tuhan masuk surga, mana? Coba tunjuklah ayat. Ayolah. Tapi ngomong-ngomong, Kak Emil, PR dari saya udah ketemu belum? Udah ditanyain ke pendeta belum? Kan belum hari Minggu bang, kan sekarang hari Minggu. Kemarin kan hari Sabtu saya nanya. Mana ada orang-orang? Apa pertanyaannya? Pertanyaan saya, firman apa, ayat apa yang pertama kali Yesus terima? Kan dia pernah bilang, semua firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Gini, Kian. Lu jangan jawab, gua nanya ke si Emil. Gua nanya ke si Emil, Ya, biar disampaikan ke pendetanya. Dia nggak bisa jawab. Jawabannya samanya. Kalau Kang Kian nanya, tertulis di mana di Alkitab? Tidak tertulis. Berarti nggak ada, Emil nggak ada. Nggak usah ditanyain, berarti nggak ada. Ini kata pendeta Aaron nggak ada. Sebentar dulu. Berarti nggak lengkap. Sebentar dulu. Jangan nangis, santai aja bro, jangan nangis. Sebentar, ini saya mau jelaskan. Kau nggak kasih kesempatan gimana? Oke. Kan Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi. menggenapi dari hukum Taurat yang dibawa Musa. Nah ini entah kemana-mana, Iya, ini entah kemana-mana firman jawabannya. yang disampaikan. Kan udah tertulis di situ, semua firman yang kau sampaikan telah aku berikan. Ini nggak edukasi jadinya. Nah, Yesus nggak pernah, Yesus nggak pernah begitu. mengajarkan perjanjian lama loh, nggak pernah. Siapa bilang? Nggak pernah. Siapa bilang? Nggak Datanya pernah. ada. Nggak Datanya pernah. ada. Nggak ada. Datanya ada. Tunjukkan datanya kalau ada. Sebentar. Yesus bilang, barang siapa meniadakan hukum Taurat